Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu ta'ala anhu wa minal adabil islamiyati fi hadzal majal annahu yanbaghi lil walidi ayyahluqa sya'ra ra'sil mauludi wa yaznahu thumma yatasaddaq biwaznihi wa ayyaqqa anhu fil yawmis sabi'i min wuladatihi wal aqiqatu sunnatun muakkadatun min sunanil Islam. Jadi termasuk adab-adab Islamiyah, adab-adab di dalam mendidik seorang anak di zaman ini, termasuknya adalah yaitu orang tua sunnah dianjurkan untuk mencukur rambut anak yang sudah dilahirkan. Kalau orang-orang dulu mencukurnya setiap hari Rabu. Jadi sunnah mencukur rambutnya, setelah dicukur wa yaznahu tsumma yatasaddaqu biwaznihi, kemudian ditimbang. Rambutnya ini ditimbang, kemudian beratnya ini berapa, diserupakan sebagaimana itu beratnya emas. Setelah itu disedekahkan. Contoh gini, ada seseorang dicukur rambutnya, terus ditimbang. Kan rambut nggak mungkin 1 kilo kan. Rambut pastinya sedikit, mungkin 1 gram itu pun terlalu besar, kecil kan artinya. Ya kira-kira mungkin ya enggak setengah gram atau seperempatnya gram itu dikira-kirakan uang, nanti uangnya itu disedekahkan kepada orang lain, diberikan kepada fuqara wal masakin, orang yang membutuhkan. Itu sunnah, jadi dianjurkan, sangat dianjurkan. Wa ayyaqqa anhu fil yaumis sabi min wiladatihi. Kemudian ketika ada orang yang melahirkan, sunnah diakikohi di hari yang ke-7. Kalau tidak bisa di hari yang ke-7, boleh di hari yang ke-14, boleh di hari yang ke-21, boleh di hari yang ke-28, selanjutnya hari yang ke-36. Ini kalau orang Jawa selapan gitu. Kalau memang tidak bisa, selama belum balik, sunnah muakkadnya itu milik orang tuanya. Ketika sudah balik, anak boleh mengakikoi dirinya sendiri. Bahkan setelah wafat pun, setelah meninggal dunia pun masih boleh diakikoi. Jadi akikah itu untuk orang meninggal, bagaimana ya tidak apa-apa, walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Terus wal aqiqatu sunnatun muakkadatun min sunanil Islam. Akikah itu adalah bagian daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, sunnah di dalam agama Islam. Wahya ibaratun an syatain tuzbahani anil gulam, yaitu adalah ibarat menyembelih 2 kambing untuk anak laki-laki, dan wasyatin wahidatin tuzbah anil jariyah, dan 1 kambing untuk anak yang perempuan. Tujuannya apa? Syukron lillahi ala ni'matil wiladati. Ini akikah ini adalah bukti syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sudah diberi Allah Subhanahu wa taala putra, sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anak. Jadi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tausi'atan 'alal muhtajin, dan memberikan kelonggaran kepada orang-orang yang butuh. Ini kan akikah, nanti ada tetangga-tetangga yang membutuhkan, atau tetangga-tetangga yang memang tidak pernah makan daging, kita kasih daging, kita bagi. Wa idkhalan lil farah was surur ala ahli dar jami'an. Kemudian untuk memberikan, memasukkan kebahagiaan, memasukkan kesenangan
pada anggota keluarga semuanya. Ketika ada orang menyembelih kambing akikah, keluarganya itu senang. Bahkan terkadang masih hamil saja sudah ditanya akikahnya kapan. Ya, karena senang ini, bahagia. Ya. Yang selanjutnya adalah i'anatul aba li abnaihim ala birrihim wa ta'atihim. Orang tua mempunyai kewajiban atas anaknya untuk menolong anaknya melakukan satu kebaikan atau untuk menolong anaknya bisa berbakti kepada orang tua, untuk berbuat baik dan juga taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bihusni muamalatihim, dan dengan baiknya muamalahnya. Wa hakimi siyasatihim, dan orang tua ini harus membantu anak agar anak ini menjadi orang yang bijaksana. Orang tua ketika dia menginginkan anak menjadi orang yang bijaksana, artinya orang tua juga harus memberikan pelajaran. Ya, pelajaran agar anak ini menjadi anak yang bijaksana, bisa mengatur segala-galanya, bisa mengatur waktu dan seterusnya. Kayak nasihat-nasihatnya orang dulu itu, dadi bocah kudu pinter bagi zaman, ojo pijer dolan nganti lali mangan. Itu pelajaran anak-anak kecil dulu. Jadi anak harus bisa bagi waktu. Jadi siapa yang menuntunkan bagi waktu ini? Ya orang tuanya. Ojo pijer dolan sampai lali mangan. Jangan sampai main saja sampai lupa makan. Orang tuanya juga tidak memberikan, tidak mengajari. Jadi diajarkan, boleh main jam sekian pulang belajar, jam sekian pulang sholat, jam sekian pulang harus seperti ini. Orang tua harus memberikan pertolongan seperti itu. Istilahnya mendidik anaknya seperti itu. Dan anak dianjurkan untuk diberi tugas agar mempunyai tanggung jawab mulai daripada kecil, mulai dari kecilnya. Wa rasyidi tarbiyatihim, dan sebagai orang tua harus pinter untuk mendidik anak. Jangan hanya anak ini menjadi luapan emosi orang tuanya saja. Orang tuanya padu, kembalinya ke anak. Meh ngamuk bojone ora wani, ngamuknya kepada anak. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu, ya. Wa amrihim bima yustata, dan perintahkan kepada anak ini sesuatu hal yang dia ini mampu. Oh, anak saya umur sekian, dikasih tugas, mampu untuk, misal tugasmu adalah cuci piring, dia sudah mampu. Kalau belum mampu ya jangan. Masih 3 tahun suruh nyuci piring, ya ini berat. Baru 4 tahun suruh bantuin jualan, ya ini abot. Kenapa? Nanti harga yang mahal dijual murah, harga yang murah dijual mahal. Jadi perintahkan anak ini sesuai dengan kondisi anak. Kecil ya disesuaikan. Ngomong sama anak ya harus disesuaikan. Biqadri ukulihim, kira-kira akalnya ini seberapa. Anak baru umur 5 tahun dikasih pelajaran kitab Fathul Mu'in dan jeblok. Kasih pelajaran jeblok. Jadi itu bagian daripada pendidikan kepada anak-anak kita. Yang selanjutnya kata Nabi Muhammad SAW, qala sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayang kepada orang tua yang orang tua itu mau menolong anaknya untuk berbuat baik kepadanya. Kalau orang Jawa kan mengatakan buah itu tidak jauh dari pohonnya. Ya anak mengikuti orang tuanya. Orang tuanya A, anak akan mengikuti A.
Orang tuanya B, orang tuanya bagus, anak juga akan bagus. Orang tuanya berakhlak, anak juga akan berakhlak. Seperti itu. Yang selanjutnya manahul aba abna'uhum al-atfa war-rahmah wal-inayah war-ri'ayah. Wa fil hadits annal Aqra' bin Habis qala innali asyratan minal walad ma qabbaltu wahidan minhum. Dan juga orang tua harus menanamkan kasih sayang kepada anak, memberikan kasih sayang kepada seorang anak, dan juga memberikan perhatiannya kepada anaknya, juga memberikan perlindungan kepada anak. Orang tua ini harus perhatian sama anaknya, harus melindungi anaknya dari sesuatu hal yang menyakitkan, lebih-lebih melindungi anak daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan kasih sayang itu kepada anak-anak kita. Di dalam satu hadis, Anal Aqra' bin Habis, ada seorang namanya Aqra' bin Habis dia mengatakan innali asyratan minal walad. Saya itu punya anak 10. Jadi Aqra' bin Habis mengatakan saya ini punya anak 10. Maqabbaltu wahidan minhum. Dan aku tidak pernah mencium anakku sama sekali. Maka faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan innaman la yarham la yurham. Orang yang tidak bisa memberikan kasih sayang kepada orang lain, maka enggak mungkin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Ini orang tua sama anaknya harus dicium, dikasihi, disayangi. Terkadang ada orang tua anaknya baru 2 tahun melakukan satu kesalahan sudah dimaki-maki. Ya dia tidak paham. Dia itu enggak paham. Taunya dimaki-maki orang tuanya. Khawatirnya apa? Nanti ketika orang tuanya sudah tua renta, anak ini akan balik. Dulu waktu saya kecil, saya dibentak-bentak sama orang tua saya. Orang tuanya ketika sudah tua renta, sifatnya kembali seperti kecil lagi, anaknya ganti membentak orang tuanya. Karena sifatnya orang yang sudah tua renta itu kembali ke masa kecilnya lagi. Ketika orang tua menanamkan kasih sayang, mencium anaknya, ketika anaknya ini mau kemana diikuti, dijaga. Nanti di kemudian hari ketika orang tuanya sudah tua renta, butuh kasih sayang anak, maka anak juga akan membalas kasih sayang sebagaimana ketika dia ini kecil. Dia akan teringat. Termasuk yang diingat anak itu ketika anak itu sekolah. Siapa yang mengantar pertama kali anak sekolah itu diingat sama anak itu. Dulu ya orang tua saya yang nganter saya sekolah pertama, diantar sama orang tua. Anak itu ingat. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam laisa minna man la yarham man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana. Bukan dari golonganku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang tidak mempunyai kasih sayang kepada anak-anak kecil dan juga tidak mau menghormati orang-orang yang besar. Jadi ini adalah akhlak adab yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang solehah. Kemudian yang selanjutnya amrul aba lil abna bis salati idza balaghal wahid minhum 7 sinin dan sya'a ala hubbiha wa ta'alluq biha thumma darbuhu inda tarkiha idza balagha 10 sinin li alla yata'awwad tarkaha wajifa'aha wat tafarruq wat tafriqu bainahum fil madaji. Kemudian orang tua ini harus memerintahkan anaknya untuk menjalankan sholat idza balagha, ketika sudah sampai 7 tahun. 7 tahun diperintahkan untuk sholat. Kalau syair Jawanya itu bocah iku wiwit umur 7 tahun kudu ajar toto keben ora getun. Itu orang-orang dulu gitu.
7 tahun diperintahkan untuk sholat. Agar apa? Agar anak ini punya rasa cinta terhadap sholat. Ada ta'alluq hubungan dengan sholat. Ketika dia ini tidak sholat, rasanya itu bagaimana gitu. Tsumma dzurbuhu inda tarkiha. Kemudian boleh memukul anak, tapi min ghairi mubarrih. Pukulan yang tidak menyakitkan. Jadi jangan menyakitkan. Anak tidak sholat, boleh dipukul Pak Ustadz? Boleh. Gua menjalin gede-gede yo. Masuk perlindungan anak nanti. Min ghairi mubarrih, tanpa menyakitkan ketika sudah sampai 10 tahun. Agar apa? Agar dia ini tidak terbiasa untuk meninggalkan sholat, ya, agar dia tidak terbiasa meninggalkan sholat. Artinya sudah terbiasa menjalankan sholat. Ketika meninggalkan sholat, ya, ketika meninggalkan sholat dia punya tanggung jawab yang besar. Wa tafriqu bainahum fil madaji'. Kemudian ketika sudah umur 10 tahun diusahakan tempat tidurnya itu berbeda, jangan bareng sama orang tuanya. Kalau orang-orang dulu, kalau anak umur 10 tahun kok masih tidur sama ibunya, sama sama ayahnya, itu bahasanya kembok-mboken. Dipisah itu angel. Untuk mandiri itu susah, untuk mandiri itu berat. Kenapa? Orang tuanya tidak mengajarkan untuk mandiri. Jadi ketika umur 10 tahun diusahakan dipisah ranjangnya sama orang tuanya. Wa qala ihtimamul aba bi ta'ti bi abnaihim wa ta'limihim wa tahdibihim wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.